Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut WSM News selengkapnya. Menjadi gelaran tahunan tahun ini, Google Developer kembali hadir di Semarang. Acara itu menjadi momentum dalam membuka pintu teknologi di Jawa Tengah. Menjadi acara tahunan, Google Developer Festival kembali hadir di tahun ini. Acara yang digelar oleh komunitas Google Developer Group itu menjadi bentuk perayaan inovasi teknologi Google di Semarang dan membuka pintu teknologi di Jawa Tengah. Berlangsung di Auditorium Universitas Semarang, Manajer GDG Semarang Denny Salvana turut menyatakan DeFest menjadi media untuk dapat mengenal lebih jauh terobosan-terobosan teknologi yang ada saat ini. Google Developer Group atau GDG, teman-teman mungkin lebih sering dengar kata itu ya. Itu kita adalah official community dari Google. Jadi memang ini dibentuk untuk kita bisa spreading message atau menyampaikan teknologi-teknologi update dan gimana caranya. Terus kemudian kita bisa dapetin feedback dari user langsung gitu ya, melalui komunitas ini. Jadi basically kita ngebantu teman-teman untuk bisa lebih tahu teknologi Google khususnya, tapi secara luas kita belajar tentang apa itu teknologi dan implementasinya. Melalui DeFest 2024, GDG Semarang juga menawarkan kesempatan berharga bagi peserta untuk belajar dari para ahli, membangun jaringan profesional, dan mengikuti tren teknologi terkini. Beragam pengetahuan seputar cloud, Android, ML, AI, dan teknologi web juga dibagikan dalam acara itu. Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SIMH mengapresiasi kolaborasi yang tercipta dalam pengembangan teknologi yang ada saat ini. Jadi kesempatan kali ini merupakan kegiatan yang menarik ya. Google Development itu membuat satu bentuk apresiasi kepada masyarakat untuk kemudian terus berkembang. Salah satu kegiatannya adalah kegiatan yang kemudian tampil hari ini. Sebagaimana kemudian di background saya yang belakang, yaitu ada Google Developer Group DevFest 2024 yang ke Semarang. Dan USM menjadi salah satu perguruan tinggi yang kemudian ditempati. Artinya USM ini menempatkan dirinya sebagai perguruan tinggi yang kemudian siap dengan perkembangan teknologi, siap dengan menyesuaikan dengan artificial intelligence, dan ini kita buktikan masyarakat bahwa kita akan terus berkembang untuk kemajuan bangsa. Rekan-rekan anak-anak yang kemudian hadir pada kesempatan kali ini adalah anak-anak yang inovatif, jadi mereka ingin terus berkembang, dan ini merupakan upaya kita untuk mendorong generasi emas 2045. Saya kemudian ucapkan terima kasih banyak kepada Google hari ini yang kemudian berkenan untuk menyelenggarakan acara ini dengan kolaborasi support daripada USM, dan kami berharap ke depannya nanti acara seperti ini terus-menerus dapat dilakukan kolaborasi semua pihak, dan kemudian ini dapat memberikan manfaat lebih bagi perkembangan teknologi yang ada di Indonesia dan perkembangan masyarakat yang ada di dunia, dan kita mengatakan bahwa hari ini Indonesia selangkah lebih maju. Universitas Semarang meningkatkan kerjasamanya dengan DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Berbagai program disiapkan untuk terus bersinergi dalam menangani masalah perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Universitas Semarang meningkatkan kerjasama dengan DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Penandatanganan kerjasama itu dilakukan oleh Rektor Universitas Semarang Dr. Supari STMT dengan Kepala Dinas DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah Dr. Ades Retno Sudewi APT MSI MM. Dalam perjanjian kerjasama itu, ke depan kolaborasi yang terjalin akan berfokus pada perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Rektor Universitas Semarang turut menyambut baik hal tersebut dan menyatakan bahwa USM menjadi institusi yang akan bersinergi dengan berbagai pihak yang sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Berbagai program juga turut dipersiapkan yang akan menjadi bentuk tindak lanjut kerjasama itu. Kepala Dinas DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Dr. Ades Retno Sudewi APTMSI MM menuturkan dengan aturan saat ini dan terjalinnya kerjasama dosen, mahasiswa dapat menjadikan hal ini sebagai peluang untuk membuat terobosan yang baik ke depan. Sekarang kan juga sudah ada aturan bahwa di semua perguruan tinggi harus punya satgas ya, satgas pencegahan maupun penanganan kekerasan seksual yang ada di kampus. Kemudian kita juga nanti kerjasama dalam hal penelitian yang ada,
Contoh misalnya kasus perkawinan anak ya. Perkawinan anak itu karena apa? Itu bisa ada penelitian semacam itu. Kemudian perempuan yang sekarang, perempuan berdaya itu dari segi apa? Karena perempuan itu kan sekarang harus melek dari segi ekonomi, politik, ekonomi, budaya maupun media tentunya. Nah, itu bisa digunakan untuk bahan-bahan penelitian yang ada. Nah, sehingga anak-anak atau mahasiswa di sini bisa memanfaatkan kerjasama yang ada. Workshop terus digelar oleh Himpunan Mahasiswa Magister Sistem Informasi dan Himpunan Mahasiswa Doktor Sistem Informasi Universitas Diponegoro. Upaya itu menjadi bentuk dorongan bagi mahasiswa dalam publikasi top-tier jurnal. Menjadi upaya dalam mendorong publikasi top tier, Himpunan Mahasiswa Magister Sistem Informasi dan Himpunan Mahasiswa Doktor Sistem Informasi Universitas Diponegoro menggelar workshop dengan tema How to Get Published in Top Tier International Journal for S2 and S3 Program. Workshop yang diikuti 100 mahasiswa ini menghadirkan narasumber dari Associate Professor School of Business Australia, Associate Professor Ferry G. FGS FGILT PhD dengan moderator Kidir Maulana Binu Susanto SSI MSc PhD dari Departemen Fisika FSM Undip, Associate Professor School of Business Australia, Associate Professor Ferry G. FGS FGILT PhD turut mengingatkan pentingnya untuk memperhatikan standar yang ditetapkan ketika menulis jurnal bereputasi. Untuk publikasi internasional, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa melakukan penelitian itu dan dilihat dari struktur, sistematika penulisan, dan juga dari introduction, literature review, design, methods, dan results, dan conclusion. Itu kita bisa mengikuti itu standar dari jurnal yang bereputasi, terutama untuk Q1 dan Q2. Lalu juga bagaimana kita bisa menulis sesuai dengan auto guidelines, kemudian dilihat novelty dan dilihat dari literatur dan background, kemudian juga dilihat dari critical thinking, dan itu semua elemen yang bisa membantu di dalam penulisan jurnal yang bereputasi. Terselenggaranya acara itu juga turut mendapatkan atensi dan apresiasi dari Dekan Sekolah Pasca Sarjana Undip, Profesor Insinyur Muhammad Agung Wibowo MMSc PhD, yang menyatakan bahwa acara ini menjadi sarana untuk terus mendukung mahasiswa agar dapat mempublish jurnal pada jurnal bereputasi dan menjadi langkah dalam mencapai target agar mahasiswa lulus tepat waktu. Pertama-tama adalah target kami adalah lulus tepat waktu buat para kakak-kakak mahasiswa itu. Nah, lulus tepat waktu itu harus kita jabarkan menjadi beberapa kegiatan. Nah, salah satu kegiatannya adalah untuk bagaimana kita bisa how to publish on the top tier journal. Itu adalah seminar pada pagi hari ini. Itu adalah salah satu bagian dari kita untuk bisa mempublikasikan hasil penelitian kita di top tier journal. Artinya jurnal-jurnal yang bereputasi, biasa kita ngomong ada Scopus misalnya itu adalah di Q1, Q2. Atau mungkin ketiga, keempat. Nah, ini perlu kita lakukan untuk para kakak-kakak mahasiswa ini supaya nantinya mereka terbiasa atau mereka tahu bagaimana sih strateginya, bagaimana sih cara literatur reviewnya tadi, bagaimana sih cara membangun riset metodenya untuk bisa diterima di jurnal-jurnal yang top tier itu. Karena memang ada certain knowledge atau certain skill yang harus kita lakukan. Nah, itu tidak bisa kita capai kalau kita tidak berlatih. Nah, ini adalah bagian dari berlatih itu. Dan saya sangat mengapresiasi hasil dari kegiatan ini karena diinisiasi oleh kakak-kakak mahasiswa dan jadi sangat penting buat kita, dan kita malah justru ingin supaya hal ini bisa kita lanjutkan lagi di tahun 2025 jadi satu kegiatan rutin yang nantinya sudah teragenda di awal tahun. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi bersama pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah mengintegrasikan aplikasi X-Star dan aplikasi Ninja. Dengan aplikasi ini diharapkan mempermudah para nelayan di Kota Ukir untuk mendapatkan BBM solar bersubsidi. Pengintegrasian dua aplikasi X-Star dan Ninja yang diresmikan oleh Komite BPH Migas bersama pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah ini diharapkan bisa mempermudah dan menunjang kinerja para nelayan di Kabupaten Jepara untuk mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi sesuai peruntukannya dengan jenis BBM tertentu. Dalam peresmian tersebut, Abdul Halim selaku Komite BPH Migas mengatakan pihaknya telah membangun aplikasi X-Star setahun yang lalu. Maka dari itu pihaknya secara konsisten memberikan sosialisasi
sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah agar penyaluran BBM sesuai dengan peraturan BPH Migas nomor 2 tahun 2023. Untuk kedepannya, pengintegrasian dua aplikasi ini tidak hanya untuk para nelayan, namun juga akan dilakukan untuk sektor UMKM serta pelayanan umum di Kabupaten Jepara. Karena melalui integrasi tersebut dapat mempermudah penyaluran akses dan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi secara real time. Maka nantinya penyalurannya akan tepat sasaran dan tepat guna. Di beberapa wilayah Kabupaten Jepara, itu bagaimana Pak? Jadi ini satu langkah terobosan luar biasa dari Pemkab Jepara tentunya. Kalau dulu banyak permasalahan, yaitu surat rekomendasinya lama, kemudian BBM-nya begitu ada surat rekomendasi ternyata tidak ada. Dengan integrasi ini akan ketahuan real time nantinya. Jadi kita monitor antara Pemkab, yaitu Dinas Perikanan, kemudian Badan Usaha Penugasan, yaitu Pertamina atau Rakyat, dan BPH Migas. Kalau nanti ada lonjakan, kita tentunya bisa melihat dari dashboard kami, kan kita akan koordinasi dengan teman-teman di daerah. Ini ada lonjakan, kenapa? Oh Pak, waktunya panen, kebutuhan solarnya tinggi. Nah, di situ kita akan lakukan simulasi dengan teman-teman di Pertamina untuk menambahkan kuota BBM di daerah Jepara, seperti itu. Pak, soal bagaimana? Aplikasi yang namanya Xstart dimiliki oleh BPH Migas itu didevelop tahun 2023, satu tahun yang lalu, bersamaan dengan Dinas Perikanan mendevelop juga yang sama. Nah, ini tahun 2024 ketemu titik temu untuk berintegrasi. Jadi dengan integrasi bukan dikawinkan ya, diintegrasikan sedemikian rupa agar siapa yang mendapatkan itu memang betul nelayan mendapatkan. Dan itu alhamdulillah saat ini memang baru ke nelayan Ibu ya. Dan nantinya kita akan kembangkan ke UMKM, ke pertanian maupun pelayanan umum. Baru pertama kali ini yang berkolaborasi dengan BPH Migas. Nanti kita kembangkan lagi ke tempat-tempat yang lain. Sementara itu, salah satu nelayan mengatakan dengan adanya aplikasi ini bisa mempermudah para nelayan untuk mendapatkan BBM bersubsidi karena tidak perlu datang ke kantor dinas terkait untuk mendapat surat rekom pembelian BBM bersubsidi. Meski demikian, juga banyak kendala dengan adanya aplikasi ini. Selain banyak nelayan yang tidak update perkembangan teknologi, mereka juga kesulitan untuk mendaftar di aplikasi. Maka dari itu, para nelayan berharap ada BIMTEK dan dibantu untuk daftar di aplikasi Xstar dan Ninja. Aplikasi Ninja Pak, buat nelayan dari keperluan atau apa? Sebenarnya bagi nelayan yang notabene pendidikannya rendah itu sangat menyulitkan, Mas. Tapi di sisi lain karena ini untuk menunjang menuju Indonesia maju, Indonesia emas, itu kami juga paham akan itu. Tapi tentunya harus memikirkan juga yang notabene kurang tahu dalam hal digital kan itu. Tapi secara aplikasi itu memang mempermudah untuk aksesnya karena kan sudah terintegrasi dengan BPH Migas dan juga Ninja nelayan Indonesia yang notabene kan pendataan semua nelayan di Jepara tentunya. Permasalahan untuk mendapatkan BBM bersubsidi bagi para nelayan menjadi salah satu masalah yang ada solusinya. Diharapkan dengan aplikasi ini bisa menjadi salah satu solusi bagi para nelayan untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Oro-oro Kesongo yang berada di Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, kembali menyembur. Layaknya gunung erupsi yang meletup-letup mengeluarkan lumpur bercampur gas beracun. Dalam sehari Kesongo menyembur sebanyak 6 kali, sejak pukul 5 WIB sampai pukul 10.20 WIB. Kejadian itu pun diabadikan sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian dengan memvideo dan menyebarluaskan di media sosial. Nampak di lokasi pukul 11 dan mengamati sampai pukul 13, sudah tidak ada lagi semburan. Petugas kepolisian dan aparat terkait memasang rambu-rambu agar warga tak mendekat. Saksi mata Lasno menyebut, pada Selasa sejak habis subuh hingga pukul 10.20 WIB, Kesongo menyembur 6 kali dengan ketinggian letupan bervariasi dari 10 hingga 20 meter dengan titik yang berubah-ubah. Sebelumnya sempat terdengar suara glur, kali ini tadi lumayan suaranya keras dan letupannya besar. Tak hanya meletup, semburan lumpur yang meninggi juga disertai bau tak sedap semacam gas seperti belerang. Gas beracun tersebut sempat tercium hingga radius 1 km. Menurutnya tak hanya hari Selasa, semburan sudah ada sejak minggu kemarin. Pada hari itu Kesongo menyembur sebanyak 3 kali.
saat menyembur arah angin menuju hutan sehingga gas turut keluar saat semburan tidak mengarah ke pemukiman warga. Terus dari malam udah 3 hari. 3 hari, Pak? Dari yang pertama hari Minggu pukul 5:30. Jeblok besar, daur itu yang letaknya. Enggak kaget, Pak? Sempat kaget nggak? Iya, biasa. Enggak, biasa. Kalau yang hari ini tadi? Terusan siang, terusan hari ini bolak-balik kalau ini tadi. Sampai keluar gasnya beracun. Kalau kemarin belum. Kalau kemarin belum keluar gasnya. Iya ada, cuma kan nggak sebesar ini. Kejadian ini udah termasuk peringatan siaga. Kalau mendekatin jangan sampai kena gas siaga. Gasnya tadi sampai sini nggak? Sampai sini. Tercium, Pak? Tercium sampai ujung sono pagi, terusan jam 6:30, jam 6 lewat sampai sini, sampai terus. Sini saya bau, terusan mundur. Agak napas sesak langsung pada mundur. Saat tiba di lokasi Kapolsek Jati, AKP Sugiman mengimbau masyarakat agar sementara waktu tak mendekat Oro-Oro ke Songo lantaran dikhawatirkan bisa menyembur sewaktu-waktu. Sejauh ini menurutnya tak sampai ada korban jiwa, namun ia mengarahkan masyarakat agar jika ke sawah di sekitar area Kesongo membawa masker. Jadi sudah saya himbau ke masyarakat di lingkungan Kesongo ini agar tidak mendekat di lokasi penyemburan tanah itu tadi. Karena belerangnya ada gas yang beracun dan kebetulan di sini anginnya dari arah selatan jadi aman, angin ke arah hutan semua. Jadi jauh dari pemukiman dan insya Allah tidak ada korban jiwa. Selain saling memberi hadiah kepada keluarga dan teman, pergantian tahun di Amerika Serikat juga ditandai peningkatan donasi amal. Kegiatan ini telah berawal sejak Thanksgiving 28 November lalu dan sebagian ditunjukkan kepada warga di pemukiman terpencil yang sulit dijangkau. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Dalam beberapa hari, 30 hingga 40 kalkun beku dikirim lewat udara ke permukiman terpencil di negara bagian Alaska. Pengagasnya Esther Kime dulu adalah penghuni permukiman seperti ini. I grew up in the bush, in the rural Alaska, so there's no roads. The only way that you can get there is by airplane, by snowmobile, or boat if you're on the river system. And so during freeze up, during Thanksgiving time, everyone is stuck. And so we had a family friend that would airdrop turkeys to my family and other families in the area for Thanksgiving. Kegiatan Turkey Bomb atau menjatuhkan kalkun dari pesawat berawal pada 2022 setelah Esther melihat mantan tetangganya melewatkan Thanksgiving dengan penuh keterbatasan. Kalkun diperoleh dari urun dana yang digalang lewat media sosial. My vision with this is to make it into a nonprofit organization where I can get funding and more support that I can reach more parts of Alaska. Merry Christmas! Meski tak terlalu terisolasi seperti Alaska, sebagian pegunungan Appalachia yang melintasi Kentucky, Tennessee, dan Virginia juga memiliki banyak permukiman yang terpencil. Di sini ada hiburan setiap akhir tahun berupa Santa Train atau kereta sinterklas diselenggarakan perusahaan kereta CSX Transportation. This region really embodies our history. You know, started out through Appalachia as about coal. And coal is still a very important part of our business, but it's declined over time. And now it's about the movement of goods throughout the United States. And we use this corridor, the Blue Ridge Subdivision, to bring materials from the Midwest, even central part of the country, down to the southeast. So it's all about connectivity with the rail network and making sure these communities don't get left behind. Can I have a dog? Kegiatan Santa Train telah berlangsung 82 tahun. Today, one lady, Ruth, who's been here every Santa Train since 1943. She's in a wheelchair now. She remembers when she was 5 years old, walking several miles to come here and see Santa Claus because there were no TVs. There was nothing back there. That's her only glimpse of Santa Claus. Setiap tahun, Santa Train membagikan hadiah sekitar 15 ton berupa mainan, selimut, hingga pakaian. Perayaan Natal dan pergantian tahun sering ditandai dengan kegiatan berbagi dengan sesama. Meski laju inflasi belakangan ikut berdampak pada kebiasaan ini.
Survei terbaru oleh Upgraded Points misalnya menunjukkan bahwa 2/3 dari responden mengaku mereka terpengaruh oleh laju inflasi. Tapi mayoritas responden tetap menyatakan mereka akan tetap memberi pada sesama dengan nilai sama dengan tahun sebelumnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, setiap 27 November, Museum of Pop Culture di Seattle merayakan ulang tahun Jimi Hendrix, sosok yang menginspirasi berdirinya museum ini 24 tahun lalu. Dengan koleksi memorabilia terkait Hendrix terbesar di dunia, museum ini menyorot puncak karir Hendrix yang melakukan 500 lebih konser di 15 negara. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kawasan Central District di kota Seattle inilah Jimi Hendrix tumbuh besar di tengah kemiskinan dan ketidakstabilan kondisi keluarga. Semasa kecil ia sering bermain di Leashy Park, melarikan diri dari rumah atau bolos dari sekolah, dan akhirnya drop out. Di masa itulah ia mulai belajar main gitar. Usianya tak panjang, hanya 27 tahun. Tapi setiap tahun, Museum Budaya Pop di Seattle tak pernah absen merayakan ulang tahunnya 27 November. Jimi Hendrix really was the original inspiration of our museum. We have the largest Hendrix collection in the world, over 6,000 objects related to Jimi Hendrix. And from the content of the museum to even the shape and colors that you find in the museum, really trying to accentuate Jimi Hendrix's life, legacy, career, and his creativity. We have over 100 pages of handwritten lyrics from Jimi Hendrix, and almost all of them are on hotel or airline stationery, so you really get the sense that he is creating wherever he goes. Lewat aneka aktivitas, fans dan pengunjung dari berbagai belahan dunia dan antar generasi merayakan peran Hendrix di dunia musik. He was one of my inspirations to play the guitar when I was younger. He played the guitar with a lot of passion, especially I was really interested in his live shows because I think he just shared a lot of emotion in his performances. I think we've all, being in America, have obviously been influenced by Jimi Hendrix. The soul from the guitar and letting the music and the guitar sing for him is awesome, and I think a great basis for R&B and hip hop and rap today. Walau aksi panggungnya berapi-api, menurut Taj Mahal, musisi blues yang sering manggung bersamanya, Hendrix sebetulnya agak pemalu. He was very, very quiet, very gentle. But once he got the guitar, it was a whole other person. And I don't think we'll have another one like that, ever. He's one. It was like guitar before Jimmy, guitar after Jimmy. Pameran Jimi Hendrix ke-7 di Museum Pop Culture Seattle yang merayakan ulang tahun ke-82 ini memusatkan pada puncak karir turnya, di mana Hendrix manggung di 500 lebih konser di 15 negara. Di usia ke-27 hidup Hendrix berakhir tragis, dan hingga kini fans masih terbelah atas pro dan kontra hak warisnya. Tapi setidaknya di museum ini, pengunjung bisa menikmati besarnya peran Hendrix di dunia musik, terlepas dari kontroversi yang membayangi kehidupan pribadinya. Dari Seattle, Washington, VOA.